Koneksi antar materi 2.2. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan, saya Rani Elisa Purba. Pada saat ini saya akan menyampaikan pemahaman saya terkait keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya. Berikut adalah pertanyaan pemantik yang akan saya jawab pada koneksi antar materi ini. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang saya berikan terkait dengan perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap setelah mempelajari modul ini yaitu terjadinya perubahan pola pikir bahwa mengajar itu bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan melakukan transformasi kehidupan siswa. Pola pikir ini akan menciptakan keterampilan guru untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan dan kodrat zamannya siswa, dengan tumbuhnya semangat sikap yang berpihak pada siswa. Jawaban pertanyaan kedua terkait tentang apa keterkaitan modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.2. Pada modul 1.1 dibahas terkait filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyampaikan dan menitikberatkan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pada topik ini, guru diajarkan untuk mengetahui pentingnya KSE dalam pembelajaran. Hubungannya itu terlihat ketika prinsip filosofi ini harus dipahami oleh seorang guru untuk menerapkan pembelajaran yang mendukung terbentuknya KSE. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan 2.2. Pada modul 1.2 dibahas bahwa seorang guru penggerak memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Setiap nilai dan peran guru penggerak tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi yang mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa dalam pembelajaran. Jadi setiap nilai dan peran itu menjadi modal seorang guru untuk bisa menciptakan kompetensi sosial emosional yang stabil dalam diri siswa. Yang berikutnya keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.2. Pada modul 1.3, setiap guru penggerak telah menyusun sebuah visi, dan visi tersebut tentu adalah visi yang berpihak kepada murid. Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan pada modul 1.3, yaitu visi yang berpihak pada murid, maka hal tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran diferensiasi, dan tentu saja di dalam pembelajaran diferensiasi tersebut diperlukan RPP atau rancangan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE, sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi holistik. Berikutnya keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.2. Pada modul 1.4 telah dibahas terkait budaya positif. Di dalam membangun budaya positif diperlukan keyakinan dan kesepakatan kelas. Untuk mencapai terciptanya budaya positif tersebut, guru dapat melakukan metode restitusi. Hubungannya dengan modul 2.2 yaitu budaya positif dalam lingkungan sekolah maupun kelas harus dilakukan serentak oleh seluruh warga sekolah, termasuk oleh semua orang dewasa yang aktif di dalam sekolah. Dan setiap orang dewasa dalam sekolah tersebut harus mampu memberikan teladan kepada siswa. Pada pembelajaran KSE ini harus dilakukan juga secara eksplisit dan terintegrasi dalam pembelajaran, serta adanya penguatan KSE terhadap seluruh
pengajar, dan tenaga kependidikan dalam lingkungan sekolah, supaya budaya positif tersebut dapat terwujud. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 2.2. Pada modul 2.1 telah dibahas bahwa pembelajaran diferensiasi harus dilakukan berdasarkan pemetaan akan kebutuhan semua siswa, baik kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, serta profil belajar siswa. Untuk mampu melakukan pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan siswa, guru dapat merancang pembelajaran dengan mengintegrasikan KSE ke dalam RPP diferensiasi, sehingga tingkat pemetaan siswa lebih baik lagi. Misalnya, dengan melakukan teknik stop, maka siswa dapat mengidentifikasi perasaannya untuk memperoleh informasi terkait profil belajar siswa, dan berbagai teknik lainnya dapat dilakukan untuk memetakan kemampuan siswa. Pertanyaan lanjutan pada koneksi antar materi ini yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga titik-titik, dan setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan yang nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: jawaban yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa keterampilan sosial emosional seorang siswa hanya bisa dilakukan secara eksplisit, sehingga perlu dilakukan berbagai acara atau event yang mendukung, seperti retreat, KKR siswa, dan lain-lain. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran KSE dapat dilakukan di ruang-ruang kelas oleh setiap guru dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran dan tetap berfokus pada tujuan pembelajaran. 3 hal mendasar yang saya pelajari. Yang pertama, ada 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan berbagai metode, salah satunya adalah teknik stop. Dan yang ketiga, PSE dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan psikologi siswa, dan hal ini akan mempengaruhi perkembangan otak siswa dan tentu saja akan menciptakan kemampuan akademik yang baik dalam diri siswa. Berkaitan dengan nomor 2 yang telah saya jawab, perubahan apa yang akan saya lakukan atau terapkan di kelas dan di sekolah, baik terhadap murid-murid maupun kepada rekan sejawat. Yang pertama, perubahan yang akan saya lakukan terhadap murid-murid, yang pertama adalah mengintegrasikan KSE dalam merancang RPP dan mengaplikasikannya di dalam kelas. Yang kedua, saya akan membiasakan diri secara konsisten untuk melakukan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran untuk melatih kesadaran diri siswa, serta juga melatih kompetensi sosial emosional lainnya. Yang ketiga, saya akan memberikan pendidikan eksplisit dalam lingkungan kelas dan sekolah untuk mendukung berkembangnya KSE siswa, serta menyediakan jadwal piket, melakukan ibadah bersama, dan lain-lain. Perubahan yang akan saya lakukan bagi rekan sejawat, yang pertama, menjadi teladan dalam pengaplikasian KSE dalam lingkungan sekolah dengan melakukannya mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, supaya bisa menjadi teladan terhadap rekan-rekan lainnya. Yang kedua, mengajak rekan sejawat lainnya untuk belajar bersama dan bergerak untuk melakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE. Dan yang ketiga, membuka diri terhadap rekan sejawat untuk bertukar pikiran. Demikian koneksi antar materi 2.2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.